Shalom, selamat hari gini. Ini agak malam dan menuju sore menuju malam, begitu dingin di luar. Tapi yang hadir ini pasti hangat karena ada api dari surga yang membakar kita ya. Puji Tuhan dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang bisa hadir pada malam hari ini. Karena saya tahu tantangannya juga berat. Enakan kita tidur di rumah pakai selimut yang hangat, pakai penghangat gitu di kamar, waduh enak banget gitu ya. Tetapi kalau masih hadir di sini berarti ada kerinduan yang besar gitu ya. Thank you juga Pak Yopi sama Bu Ruth yang bisa hadir. Rada grogi jadinya. Ya, pada malam hari ini saya beri judul yang saya ingin sampaikan adalah tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah Indonesia ini ya. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Inggris rada bagaimana gitu ya. Jadi makanya saya nggak terjemahkan dalam bahasa Inggris. I'm very sorry to Deborah. This is Indonesian term. Jadi tak kenal maka tak sayang, tapi ini Melayu juga boleh lah ya. Tak kenal maka tak sayang, karena kalau diterjemahkan bahasa Inggris, kenal itu know. Tahu juga diterjemahkan dengan know, padahal itu beda. Jadi kalau tahu itu know, tapi kalau kenal itu know personally, gitu kan? Ada bedanya. Nah Indonesia ini lebih jelas. Kalau kita tahu dari mana? Bisa dapat informasi, kita tahu gitu kan. Kemudian kita bisa belajar, kayak saya mempelajari misalnya satu orang yang punya autobiografi. Kayak ya kita kasih contoh Colonel Sanders. Siapa itu? Wah pasti Arnold pasti hafal benar itu. Karena dia pernah tahu gitu ya. Nah kita bisa pelajari dia, dia itu umur berapa dia pensiun, kemudian bagaimana dia struggling dalam ekonominya, kemudian kita tahu. Tapi kalau ditanya, Arnold kenal gak sama Colonel Sanders? Enggak kenal gitu loh, cuma tahu. Kita bisa belajar, kita bisa membaca, dapat informasi. Jadi kenal dan tahu itu dua hal yang berbeda. Nah, kita ini mau bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita juga kenal, gitu ya. Kita akan baca di Mazmur 34 ayat 8. Ada di yang ditulis di 34 ayat 9 juga ya. Dan makanya saya tulis 2. Nah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Inggrisnya, oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Nah, kalau di FNB biasanya yang kita pelajari see and taste. Gitu kan? Makanya kalau di FNB makanan tuh dibikin bagus, ditata yang rapi, dikasih garnish, cantik gitu. Kenapa? Karena yang menikmati makanan, yang pertama indranya bukan adalah indera pengecap atau lidah atau mulut. Itu yang terakhir, lidah dan mulut yang terakhir. Biasanya hidung atau mata duluan. Kita melihat makanan misalnya di Instagram dipasang foto soto Makassar, coto Makassar gitu, yang seperti nanti kita akan menikmati itu. Wih, enak banget gitu kan. Nah, kita melihat dari mata turun ke turun ke perut. Jadi lapar. Kalau cinta iyalah turun ke hati. Dari mata turun ke perut. Jadi lapar gitu kan, lihat, wih enak banget gitu. Atau orang ada lagi masak. Kita cium aromanya, dari aromanya saja. Oh rotinya Deborah, wah dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya gitu kan. Jadi kita bisa melihat
bisa mencium aromanya begitu sedap. Sedap sekali. Nah, tetapi di firman Tuhan ini kok ditulisnya kecaplah dan lihatlah. Berarti dirasa dulu baru dilihat. Ini kan agak terbalik gitu ya. Nah, tetapi ini bukan satu salah cetak. Bukan sesuatu yang keliru dituliskan ini. Di sini dituliskan, kenapa ini dituliskan sepertinya terbalik? Karena Tuhan memberikan sesuatu, memenuhi janjinya. Kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita lihat. Kayaknya buruk sekali. Saya kasih contoh gini, yang paling simpel. Ini apa ya? Semua orang kayaknya familiar deh. Dilihat dari ininya, waduh enak juga deh sama kopi gini dingin-dingin gitu kan. Makan ini kan. Waduh di Bali ini banyak sekali pai susu ini. Plenty in Bali, plenty choices. Pai susu ini satu kali kita juga punya teman yang bikin pai susu enak di Bali. Enak. Kemudian kita sering kalau ada tamu atau teman-teman yang datang ke Bali kita beliin. Dari teman-teman kita pesan. Enak sekali dia pakai ram. Jadi ada rasa ramnya. Jadi rasanya itu pokoknya enak dah gitu. Sulit digambarkan dengan kata-kata tapi enak gitu. Ada saudara kita datang ke Bali sama anaknya, kita beliin lah pai ini. Makan, hari pertama mereka makan pai ini, wah enak, anaknya doyan banget, dia makan. Kemudian mamanya pergi, jalan-jalan ceritanya. Dia ketemu karena banyak pai yang dijual kan. Kemudian dia lihat, pai ini kok murah ya, harganya bisa separuh apa sepertiganya gitu dari harga yang ini. Murah ini, dia makan, enak juga, udah enak nih. Terus dia kasih coba sama kita. Oh ya gitu kan. Kemudian dia kasih anaknya, ini enak nih painya enak, pai susunya dikasihlah anaknya. Kemudian anaknya bilang, wah apa ini? Pai apa ini? Gak enak yang tadi. Nah sini saya mau katakan gini loh. Kadang-kadang kita melihat, apa yang kita lihat itu mempengaruhi dengan apa pendapat kita. Kan? Jadi karena dia lihat harganya murah ini, kali itu harganya mahal 3 kali lipat bisa segitu kan harganya. Tapi kalau ini jadi begitu dimakan kayaknya enak juga sih. Tapi lidah gak bisa dibohongin. Anak kecilnya gak bisa bohong, dia makan apa nih gak enak. Lain rasanya gitu loh. Jadi kadang-kadang mata menipu. Apa yang kita lihat gak seperti apa yang sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan blind test. Ini kayak kalau kita lihat di TV, ada orang yang mencoba makanan tanpa melihat siapa yang masak. Jadi tutupin semua makanannya. Di taste makanannya, mana yang enak, dia nggak lihat orangnya. Setelah dia makan, dia pilih, baru dia tahu yang masak, si A, si B, si C gitu. Sehingga dia bisa memilih secara objektif, kan? Bukan subjektif. Ada juga yang kompetisi menyanyi. Dia balik badan dulu nggak melihat penyanyinya kayak apa. Kemudian pada waktu dia menyanyi dia dengerin suaranya, ini suaranya bagus ini. Tanpa melihat sosoknya kayak apa. Nah ini akan membuat dia menilai secara objektif. Saya ingin bukakan bahwa di firman Tuhan itu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita itu kalau dilihat nggak sesuai atau kita sendiri merasa apa ini memang Tuhan yang buat. Kadang-kadang apa yang kita lihat itu kok gini. Misalnya gini, pada waktu kita minta doa sama Tuhan. Tuhan berikan aku kesabaran. Tapi yang dikasih Tuhan apa? Ada orang yang bikin jengkel aja. Ada yang bikin jengkel aja.
Lah, minta kesabaran malah dikasih orang yang menjengkelkan di dekat-dekat kita. Kadang-kadang kalau kita lihat apa yang kita minta kok gak sesuai yang dikasih sama Tuhan. Di ibadah pagi kita lihat ada gambar pohon kan gitu ya. Buahnya banyak. Kita mungkin rindu, wah saya Tuhan minta berkat yang banyak, pohon yang kayak begitu, buahnya banyak. Tetapi apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih benih. Nah, kalau kita lihat benihnya, mungkin kita, apa nih? Saya minta pohon yang banyak buahnya dikasih Tuhan ini. Mungkin kita buang benihnya, apaan nih sampah yang dikasih. Padahal di dalam benih ini terkandung begitu banyak buah yang kita inginkan. Jadi apa yang kita lihat ini menipu, apa yang kita lihat ini tidak sesungguhnya. Oleh sebab itu kita harus bisa mengenali. Pada waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ini capek, hidup ini kok susah aja. Udah jatuh, ketimpa tangga, kepleset, diinjak orang, diludahin lagi. Aduh kayaknya hidup ini kok kayaknya bebannya berat sekali, gak selesai-selesai masalah itu. Datang yang satu belum selesai, yang satu datang lagi yang kedua. Yang kedua belum aja selesai lewat, ketiga datang lagi, kayaknya capek bener. Nah, tetapi kita bisa melihat di firman Tuhan yang dikasih sama Tuhan apa? Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini kan yang capek. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan kan bilangnya begitu. Ayat 29-nya bilang apa? Pikulah kuk. Loh, ini lagi capek, lagi berbeban berat. Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, seringkali kalau kita nggak kenal jalan-jalannya Tuhan, kita bisa mutung istilahnya ya. Mutung itu ngambek sama Tuhan. Orang lagi beban berat, loh malah ditambahin suruh pikul kuk. Ada banyak hal yang kita melihat bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan itu tahu rancangannya. Tuhan itu bukan sekedar ngasih sesuatu tuh ya iseng lah kasih lah apa yang dia ini. Tapi dia punya rancangan. Seringkali rancanganku bukan rancangan Tuhan. Rancangan kita ini bukan rancangan Tuhan, sehingga kita nggak tahu Tuhan merancangkan apa sih. Apa yang kita lihat kayaknya kok nggak bagus ya. Saya minta pohon yang banyak buahnya dikasihnya biji. Apaan? Kalau kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, itulah yang sebenarnya yang kayaknya nggak bagus ini. Inilah sebenarnya adalah sebuah benih untuk kita mendapatkan semua yang kita inginkan itu. Kalau kita bisa mengingat kisahnya Yusuf. Yusuf itu dikasih mimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Semua orang menghormati dia, menyembah dia. Bapaknya aja sama ibunya akan menyembah dia. Sampai saudara-saudaranya marah. Di mimpi apaan ini? Sepertinya sombong banget gitu mimpinya. Tetapi apa yang didapatkan Yusuf? Dibenci sama saudaranya. Dibuang. Dibully. Nah ini. Dibully sama saudara-saudaranya. Dijual. Difitnah. Masuk penjara, mana bagusnya? Gak ada bagusnya. Sama sekali kita bisa melihat bahwa gak ada bagus-bagusnya. Baru aja naik sedikit di rumah Potifar, kan baru ini enak nih ceritanya, dia udah wah cukup lumayan lah. Gaji lumayan kan, gede lah. Orang di rumah Potifar dipercaya untuk mengurus semua harta bendanya Potifar.
Baru naik sedikit. Tante Potifar goda-goda kan? Tante Pot. Tante Pot goda-goda. Udah dia benar lagi melakukan yang benar kan. Yusuf itu melakukan yang benar. Dia gak mau ditawarin kucing, ditawarin ikan. Gak mau. Wih, ini keren. Kucing yang keren nih. Gua emang kucing murahan kan gitu kata Yusuf. Jadi dia bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya sehingga tidak terpancing oleh ikan murahan. Kan gitu. Sehingga dia melarikan diri. Udah bener juga malah dimasukin penjara. Mana pembelaan Tuhan? Kalau Yusuf mau kecewa, dia kecewa. Dia kecewa berat sama Tuhan. Mana janji Tuhan? Baru naik dikit udah anjlok lagi jauh. Masuk penjara. Tetapi Yusuf bisa melihat. Yusuf bisa kenal dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Dia bisa melihat tangan Tuhan menyertai dia. Di mana dia bisa melihat? Pada waktu kepala penjara itu mempunyai kasih terhadap dia. Dia dipercaya di penjara pun, walaupun dia di penjara tetap dia bisa melihat ada tangan Tuhan menyertai dia. Ini penting buat kita dimanapun posisi kita, dalam situasi apapun sulitnya, dapatkah kita masih melihat tangan Tuhan menyertai kita? Itu penting. Tanpa kita menyadari ini, kita akan komplain sama Tuhan. Pasti marah, pasti komplain, pasti hati kita nggak ada sukacitanya. Damai sejahtera kita hilang karena kita tidak bisa melihat. Karena kita tidak kenal jalan-jalannya Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengenalnya. Kita perlu tahu. Ini di 1 Petrus 2 ayat 2-3 dikatakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kita perlu alami dalam hidup kita adalah mengalami kebaikan Tuhan ini. Pada waktu kita dalam proses, jangan keburu kita ini komplain atau patah arang istilahnya. Aduh kok gak nyampe-nyampe janji Tuhannya atau doa-doanya kok gak dijawab-jawab, dijawab juga kayaknya kok salah jawabannya. Sepertinya semuanya salah dalam hidup ini. Tetapi jadilah seperti bayi, bukan childish ya, tapi childlikeness. Atau seperti anak yang baru lahir pada waktu menemukan ASI dari ibunya. Itu begitu lahapnya dia minum tanpa memikirkan banyak hal. Ini ASInya udah cuci apa belum gitu kan, ininya dotnya apa, yang gak peduli. Dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tapi dia menikmati segala yang murni, yang rohani. Seperti kehidupan kerohanian kita pada waktu kita menerima semua kasih-Nya Tuhan. Kita bisa mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Kita mengalami dan mengecap kebaikan-Nya Tuhan. Itu yang membuat kita jadi kuat. Itu yang membuat kita menjadi orang yang tidak gampang patah arang. Pengalaman ini sangat penting. Karena kalau tidak kita punya pengalaman bersama Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, kita ini menjadi orang Kristen yang loyo. Kena terpaan angin sedikit, ngeleor istilahnya gitu ya. Kena angin topan badai kehidupan, kita akan menjadi orang yang selalu menyerah dalam keadaan. Orang Kristen yang benar, dia mengecap kebaikan Tuhan, dia tidak gentar terhadap tantangan yang dihadapinya. Karena ada Tuhan, bukan karena dia hebat. Kalau kita lihat Daud, kenapa dia bisa lebih berani dari Saul sih? Kalau saya lihat ya, padahal Saul itu kan dia udah terlatih jadi tentara. Dan tubuhnya juga jauh lebih besar dari Daud. Karena Saul itu pada waktu dipilih itu di atas rata-rata tingginya orang di Israel pada zamannya.
Di saat itu dia udah lebih tinggi, lebih besar, lebih pengalaman, jadi tentara. Lebih jago dari Daud, skillful. Tapi Daud menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Bukan ribuan loh, ribuan kambing domba gitu. Enggak, 2-3 ekor. Kenapa dia lebih berani daripada Saul? Saul gemetar. Kemudian kalau kita lihat semua bala tentara Israel gemetar di sana. Orang-orang bala tentara Israel itu bukan tentara ece-ece yang pergi perang itu. Orang-orang pilihan di sana. Termasuk saudara-saudaranya Daud yang dilihat oleh Samuel. Ini kakaknya, wah ini cocok nih penampilannya, gagahnya, gedenya. Wah ini cocok jadi pemimpin. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Hati Daud jauh lebih besar daripada hati Saul. Lebih besar dari kakak-kakaknya dan lebih besar dari semua pasukan Israel saat itu. Mengapa seperti itu? Kuncinya cuma satu, karena Daud mengenal Tuhan lebih dalam daripada yang lain. Dia berkata, saya udah ngalami waktu Saul bilang, aduh kamu gak mungkin, kamu masih muda. Gak mungkin kamu kalahkan dia, dia udah pengalaman loh. Dia pendekar loh. Goliat ini pendekar loh, pendekar tuh yang jago perang. Kalau kita lihat di Indonesia kan banyak pendekar ya. Terutama dari Jawa Barat itu pendekarnya banyak, Betawi itu kan jago silat apa itu jagoan itu. Jangan coba-coba itu. Ya di toel itu bisa babak belur kita. Nah, dia itu pendekar yang tingginya mungkin sekitar 3 meter, pasaknya aja segede balok, besar sekali. Orang tuh lihat Daud itu kecil, ngeri lihatnya. Tetapi Daud enggak gentar. Itu mentalitas seorang Daud, bukan karena tampilan bentuk badannya. Mungkin dia mungil, kayak saya gitu. Mungkin kan, mungkin karena dia bilang kecil dan dia masih kemerah-merahan. Saya sih nggak kemerah-merahan, dia gitu. Daud itu kemerah-merahan pipinya, dia masih muda, orang muda, belum banyak pengalaman untuk berperang. Dia bisanya main ketepel, bukan main pedang, bukan bawa golok, iya kan? Dia bawa sling atau ketepel. Tapi dia lebih berani dari yang lain. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Kalau Tuhan menolongku waktu ada singa dan beruang, ini kan pengalaman. Dia koleksi pengalaman bersama Tuhan dari hal yang kecil. Dia mengalahkan beruang, kalau beruangnya ngelawan ditarik janggutnya. Hebat banget Daud. Dia gak takut sama beruang. Sehingga pada waktu dia menghadapi Goliat, dia melihat Goliat ini kayak beruang. Tak tarik janggutnya dia. Disamakan dengan hewan-hewan itu. Siapa engkau? Orang yang tidak bersunat. Itu yang dia lihat. Karena dia melihat orang ini tidak punya perjanjian dengan Allah yang benar. Karena yang berperang adalah Tuhan melawan dia. Pada waktu dia melihat masalah besar itu, yaitu Goliat itu, dia bukan melihat fokus kepada Goliat, tapi dia menghadap kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan yang begitu besar. Baru dia lihat Goliat, ini mah kecil, ece-ece. Begitu lihat Tuhan, dia lihat Goliat, dia kecil lawan Tuhan. Pada saat itulah dia berani melawan Goliat karena backing. Nah, hidup kita pun sama. Siapa backing kita? Tuhan. Kita ini sudah dipilih menjadi umatnya. Kita dibackingi oleh Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Jangan coba-coba sentuh. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu dan saudaraku sekalian punya pengalaman dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan. Itulah modal kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di depan. Kalau kan di firman Tuhan dibilang kalau kita setia dengan perkara kecil, kita juga akan bisa setia di perkara yang lebih besar. Lah kalau kita bisa mengalami Tuhan di perkara-perkara kecil dan kita tetap setia kepada Tuhan, memegang janji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan yang benar,
Di perkara yang besar juga tetap kita akan bisa setia. Kita juga akan bisa melihat pertolongan Tuhan yang besar. Karena kita mengatasi masalah yang kecil. Hal-hal yang seperti ini akan kita hadapi hari demi hari. Sampai Tuhan memanggil kita. Gak akan ada putusnya, gak akan selesainya. Masalah ini udah selesai, ada lagi mungkin masalah yang lain. Tetapi jangan takut, kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan, itu yang terpenting. Orang banyak tidak disertai oleh Tuhan, dia akan bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi setiap orang yang disertai Tuhan, itu ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan. Ada proteksi, ada hikmat yang Tuhan berikan sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Karena janji Tuhan itu begini, pada saat tiada jalan, aku membuka jalan. Betul gak? Enggak. Pada waktu tiada jalan, Tuhan membuat jalan, bukan mencari jalan, enggak. Tuhan bikin jalan pada waktu enggak ada jalan nih, enggak ada jalan. Nggak ada air nih di padang gurun, nggak ada air nih. Teknologi sekarang juga belum bisa mengeluarkan air dari batu, itu belum ada sampai sekarang. Tapi zaman itu, ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah buat itu. Dari gunung batu yang nggak ada airnya, nggak ada sumbernya, suruh keluarin air. Musa yang melakukan, suruh keluarin air tuh, gunung batu, keluar airnya. Jadi nggak ada jalan, pada waktu nggak ada jalan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan akan cari jalan, berarti jalannya udah ada dong. Tinggal dicari sama Tuhan. Enggak, ini nggak ada jalan. Pada waktu tiada jalan, Tuhan buat jalan. Dibikin jalannya sama Tuhan. Itulah proteksi Tuhan terhadap kita. Jadi kita nggak bisa merendahkan Tuhan dengan kita mengasihani diri kita sendiri. Kalau kita mengasihani diri kita sendiri, Tuhan direndahkan oleh kita. Karena kita tidak mengenal Dia. Kita cuma tahu kata orang. Kita harus tegar dalam hidup ini. Harus bisa tetap mengucap syukur walaupun apa yang kita hadapi tantangan itu. Karena itu yang membuat Tuhan bisa melakukan segala perkara melalui kehidupan kita. Kalau kita jalannya enggak ngikuti jalannya Tuhan, kita menggok sana menggok sini, keliling-keliling, nanti kayak bangsa Israel. Pakai ngomel 40 hari sih. Ngomel dia terus gitu kan. Untung 40 hari. Kalau setahun dia ngomel, kaliin aja tuh berapa tahun itu. Kalau kita ngomel, kita komplain, kita mengeluh kepada Tuhan, bukan mengeluh ya. Kalau kita kadang-kadang bolehlah cerita sama Tuhan mengenai beban yang kita hadapi, berkeluh kesah kepada Tuhan, oke, tapi jangan ngomel, jangan komplain seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Itu yang membuat jalan kita muter-muter gak selesai-selesai, jalan kemana-mana, jalan serta Yesus, jalan sertanya, itu kan enak kan. Kalau ini jalannya muter, nggak ketemu jalannya kemana ini, muter aja di situ. Padahal dia ada tempatnya di sini dekat gitu. Jangan sampai kita berputar-putar karena kita sendiri. Bukan karena rancangan Tuhan, bukan karena memang Dia membuat plan seperti itu, tapi kita yang mendelay semuanya itu. Karena sikap hati kita yang nggak benar, kita nggak kenal. Jangan sembarang, jangan gampang mengeluarkan sesuatu yang kita tidak mengerti dari mulut kita. Oleh sebab itu mulut kita harus jaga, hati kita harus jaga, pikiran kita harus kita jaga karena di situ sumbernya. Semua yang masuk ke dalam pikiran saring. Karena sekarang zaman informasi semua bisa masuk, termasuk berita-berita bohong dan hoax. Kita semua punya gadget kan, HP, semua komputer, laptop dan sebagainya. Itu memberikan informasi kepada setiap kita. Tapi informasi ini harus disaring, yang mana yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita itu ya masukin dalam hati. Tapi kalau semua yang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita malah menjauh daripada Tuhan, buang aja itu, nggak usah.
Malah jangan kita forwardkan lagi kepada orang lain, sebarin lagi malah di grup apa kerohanian malah disebarin sesuatu yang membuat orang jadi gelisah, hilang damai sejahtera, pengajaran yang salah lagi. Gak perlu, kalau menurut saya kita harus saring itu semua. Nah, Yeremia 29 ayat 11 katakan gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, walaupun kelihatannya jelek. Taste it, rasakan. Taste it and then see. Rasakan kebaikannya Tuhan itu. Jalani, hadapi. Berdoa sama Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sertai aku supaya aku bisa mengatasi ini. Itu yang kita harus hadapi. Daud nggak lari, padahal tujuannya bukan datang untuk berperang dengan Goliat loh ke sana. Dia kenapa? Dia datang ke situ, dia hanya untuk catering. Dia catering, delivery food for his brothers. Dia catering, nganterin Gojek, GoFood, kalau di Indonesia GoFood, nganterin untuk kakak-kakaknya makan. Tapi pada waktu dia melihat semua orang dibully, semua tentara Israel dihina, dia menghina tentara Israel, dia menghina Tuhannya, dia tidak mundur dari tantangan yang ini. Walaupun tantangannya gede, dia hadapi. Nggak, jangan lari kalau ada masalah. Kalau kita lari dari masalah yang kita harus dihadapi, masalah itu kejar kita. Kita menghindar dari masalah, wah saya nggak mau lah, pokoknya supaya saya nggak ini menghindar terus lari. Nanti di sana ada masalah lagi yang sama, dia muncul lagi dia masalah yang sama. Lari ke tempat lain, ada lagi dia. Hadapi. Kalahkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Begitu ini diatasi, selesai masalahnya. Oleh sebab itu kita harus punya backing yang benar. Rancangan Tuhan, kita tahu bahwa rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Walaupun situasinya mungkin tidak baik kelihatannya. Tetapi itu akan menjadi baik pada akhirnya. Karena rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran itu? Kita secara pengetahuan, secara hikmat mungkin kita terbatas. Kadang-kadang kita nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan gak biarkan kita sendiri. Tuhan kasihkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Banyak orang yang mungkin pernah dengar tentang Roh Kudus tapi tidak mengenal dia. Atau bahkan ada orang yang tahu firman Tuhan, tahu ada Roh Kudus, tetapi dia menolak. Ada banyak orang yang antipati dengan kalau dengar Roh Kudus, kayaknya antipati gitu. Kenapa? Karena mungkin kita ini lebih, kalau kita ngomong Holy Ghost, apalagi Holy Ghost gitu kan, kita lebih banyak mungkin dari kecil mengenal setan daripada Roh Kudus. Berapa banyak yang ngajarin anak-anaknya tentang Roh Kudus? Yang lebih tahu Roh Kudus daripada tahu setan. Kayaknya lebih banyak yang tahu setan kan. Anak-anak kecil aja dong. Kalau sore belum pulang, awas ada setan. Tahu gitu, takut. Film-film yang dibikin berapa banyak yang menceritakan tentang Roh Kudus. Lebih banyak menceritakan tentang setan. Suster ngesot lah kalau Indonesia ini. Suster ngesot lah, beranak dalam kubur kalau zamannya saya. Zamannya sekarang nggak tahu setannya apa lagi itu. Conjuring, catering, apa semua kan. Jadi banyak sekali yang mengajarkan mengenai spirit-spirit yang bad spirit yang diajarkan. Nakutin anaknya, awas loh. Kamu kalau nggak denger-dengeran loh diculik sama Gondoruo. Yang diperkenalkan adalah roh-roh jahat. Sehingga pada waktu diperkenalkan Roh Kudus kita kayaknya, aduh roh kayaknya kok antipati gitu. Takut. Apalagi orang berbahasa roh lah, ada yang manifestasi lah.
Wah, takut kita. Ih, apaan nih, kesurupan? Bukan gitu loh. Roh Kudus itu beda dengan roh yang dari dunia. Kalau kita kemasukan roh dunia, kita dikuasai oleh roh dunia ini. Orang kesurupan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Saya di tempat kelahiran saya itu ada orang yang seperti ritual dan kesurupan. Ada yang potong lidah, ngeri, berdarah, ditusuk pipinya tembus sini, makan arang bara api dimakan, nembus. Tapi ya setelah ya itulah miracle yang dilakukan oleh roh-roh jahat itu, sembuh lagi, lidahnya nyambung lagi, dipotong begitu ya berdarah keluar. Dan itu dia pakai tulis untuk mantra-mantra dan segala macam. Kemudian dikasih minum air tertentu yang sudah didoakan sama mereka, itu nyambung lagi. Tapi orangnya kesurupan, nggak tahu dirinya sendiri siapa, nggak tahu. Dia ambil bola, berduri, dia pukul punggungnya. Ya banyak lah, di Bali sendiri juga banyak sekali yang dilakukan gitu ya, yang tusuk pakai kris dan segala macam, banyak yang lakukan seperti itu, trans. Tapi mereka tidak menyadari dirinya sendiri. Itu roh yang dari dunia. Tetapi kalau Roh Kudus, di firman Tuhan dikatakan bahwa roh nabi itu taat kepada nabi dan tertib, enggak kacau gitu. Kalau ada Roh Kudus itu tertib, enggak kacau, enggak ngamuk sendiri gitu, enggak. Kecuali orang itu dirasuk oleh roh jahat sehingga dia memanifestasikan roh jahat ini sehingga dia ngamuk. Tapi kalau Roh Kudus turun itu tertib dan kita bisa mengendalikan roh itu. Pada waktu kita berbahasa roh, kita juga bisa mengendalikan, enggak kayak orang kesurupan yang nggak bisa stop. Kok saya nggak bisa stop nih ngomongnya? Enggak begitu. Kita bisa stop, kita bisa mengendalikan diri. Pada waktu kita mau berbahasa roh, kita bisa berbahasa roh. Dan itu keluar mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kekhawatiran dan rasa takut. Nah, inilah roh yang Tuhan kirimkan. Coba baca. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu, siapa itu penolong? Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus pergi itu khusus untuk mengirimkan seorang penolong. Makanya jangan ditolak. Kenali dia. Terima dia. Karena Roh Kudus itu seorang penolong yang akan banyak menolong kita. Tanpa Roh Kudus mungkin kita gak kuat ngadapinya. Karena banyak yang kita gak tahu. Kita ini kayak orang yang bisa melihat cuma yang sekarang. Ke depan, 1 detik ke depan aja kita gak tahu. Apalagi setahun kemudian gak tahu apa yang akan terjadi. Roh Kudus yang akan menjelaskannya. Dikatakan Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Dia menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbingnya. Dibimbing oleh Roh Kudus, mengerti firman yang kita baca. Kita tahu mengaplikasikannya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Roh Kudus yang kasih tahu itu. Kita gak bisa lihat kemudian hari ada apa, bagaimana. Tapi Roh Kudus akan bisa memberitahukan kepada kita untuk kita bisa mempersiapkan diri. Banyak orang yang dikaruniai untuk bisa melihat masa depan itu akan terjadi apa. Dan kita mempersiapkan, umat Tuhan dipersiapkan untuk hal-hal yang seperti itu. Pada waktu sebelum kelaparan diutuslah Yusuf, kan? Yusuf tahu pada waktu dia di sana dia bilang bahwa bukan kamu yang mengirim aku ke sini waktu ketemu sama saudara-saudaranya. Tapi Tuhan yang mengirim aku untuk menghindari kamu dari kelaparan. Tuhan kirim itu. Jadi kita mengerti karena Tuhan mengirimkan penolong ini untuk kita. Kita perlu dia, kita perlu Roh Kudus ini, jangan ditolak. Walaupun ada beberapa denominasi yang menolak, yang tidak sefaham. Enggak apa-apa, kita enggak ngurusin orang lain, tetapi kita yang sudah tahu dan belajar di gereja karismatik,
yang percaya kepada Roh Kudus dan kuasanya, dan ada orang yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita bisa mengerti ini, marilah kita berjalan di situ. Apa yang kita percaya ini, yang kita sudah terdidik dan kita sudah diajar dan kita bisa mempraktekannya. Jangan ragu, karena kalau kita ragu, wah bener enggak, kayak ngitung kancing, bener enggak, nggak boleh gitu. Cap cip-cup itu nggak boleh, cap cip-cup itu ya. Kita belajar di kelas itu, nggak boleh cap cip-cup, harus tahu. Jadi kita harus belajar untuk apa yang kita tahu kita praktekkan, gitu ya. Bahasa Inggrisnya saya lewat aja. Lalu, ini saya ingin menunjukkan perubahan daripada Saulus yang tadi dikatakan oleh Pak Arifin juga mengenai Saulus. Saulus itu kan tadinya orang yang menganiaya umat Tuhan, orang yang bertentangan dengan umat Tuhan. Dia benci sekali dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menganiaya, dia setuju pada waktu orang itu Stefanus itu waktu dirajam, dia setuju untuk dibinasakan. Perubahan hidup Saulus menjadi Paulus pada waktu ini. Lalu pergilah Ananias ke situ. Ananias disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Saulus. Kemudian masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangan ke Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat," yang pertama itu, dan yang kedua, "dan penuh dengan Roh Kudus." Jadi Saulus bisa berubah, bisa mengerti, bisa mengenal Tuhan dengan benar karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus yang membimbing dia. Kita bisa lihat begitu pentingnya Roh Kudus untuk kita punya dalam kehidupan kita. Libatkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan, ada damai sejahtera dan ketenangan. Karena dia adalah penolong, dan juga di dalam bahasa Inggris dikatakan comforter. Comforter itu membuat kita damai sejahtera. Walaupun situasinya mungkin nggak enak, situasinya mungkin mencekam, situasinya mungkin membuat kita takut, tetapi Roh Kudus ini yang memberikan kita ketenangan. Terima kasih sudah dengerin saya. Semoga semuanya boleh mengerti apa yang saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus juga ada pada kita semua. Karena semua yang percaya itu akan mendapatkan karunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita daripada Roh Kudus. Dan pada waktu kita menerima Roh Kudus ini, hati kita akan mendapatkan damai sejahtera. Walaupun badai menerpa, topan badai ini selalu akan ada di setiap musim. Ada lagu Tuhan itu selalu ada di setiap musim hidupku. Kadang-kadang musimnya bisa winter, dingin. Kadang-kadang bisa summer, yang panas. Kadang-kadang kita bisa yang rada adem-adem gitu ya. Mungkin di spring gitu ya, yang indah, bunganya keluar, buahnya juga keluar, banyak hal yang kita bisa nikmati. Setiap season hidup kita, pastikan kita tetap di jalurnya Tuhan dan tetap menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau berdoa ya.